Akhir dunia pasti akan terjadi, namun waktunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Salah satu perkara yang harus dipercaya oleh umat Islam adalah adanya hari kiamat. Meskipun tidak tahu kapan waktu terjadinya kiamat, namun Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa kiamat telah semakin dekat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dan kiamat demikian dekat, sebagaimana dekatnya dua jari ini." Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan telah dekatnya hari kiamat dengan munculnya sebagian besar tanda-tanda akan terjadinya kiamat yang merupakan bukti bahwa kiamat sudah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka dalam kelalaian dengan dunia, lagi berpaling dari akhirat." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya." Inilah beberapa tanda yang telah terjadi di sekitar kita yang menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat. Pertama, banyaknya kekacauan. Salah satu tanda terjadinya kiamat yaitu banyak terjadinya kekacauan, peperangan dan pembunuhan. Munculnya banyak fitnah di antara kaum muslimin yang berbentuk perpecahan, saling mengkafirkan, saling menghina hanya untuk membuat orang lain tertawa, merebaknya zina dan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan dan minuman keras. Wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, hingga 50 orang wanita hanya memiliki satu orang pria yang menanggung urusan mereka." Bukankah perzinaan sudah sangat merebak saat ini? Zina tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang hina dan memalukan, sampai-sampai mereka merekamnya dan menjadikannya tontonan. Tidak hanya di dalam rumah, mereka juga tidak malu melakukannya di luar rumah seperti di mobil, taman, bahkan area kuburan juga dijadikan sebagai tempat perzinaan. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan seperti layaknya keledai." Ibnu Umar berkata, "Benarkah ini akan terjadi?" Beliau menjawab, "Ya, ini sungguh akan terjadi." Kedua, meluasnya homoseksual. Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut." Perbuatan homoseksual bukanlah perkara ringan, karena perbuatan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan homoseksual pernah dilakukan oleh kaum Lut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut." Rasulullah menyebutnya sampai 3 kali. Ketiga, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang rindu kepada Allah Ta'ala dan melampiaskannya dalam bentuk sholat dan zikir. Namun yang terjadi saat ini adalah berlomba membangun masjid dengan sangat megah, namun jemaahnya sedikit. Keempat, menyebarnya riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa riba merupakan kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Siapa yang mengambil riba, bahkan melakukan tipu daya supaya riba menjadi halal, maka ia telah mengikuti kaum Yahudi. Dan inilah yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang bertanya, apakah mereka mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" Betapa riba dengan berbagai tipu dayanya saat ini telah menjadi konsumsi banyak manusia, bahkan menjadi suatu hal yang mendarah daging di tengah banyak kalangan. Kelima,
Disia-siakannya amanat. Apa jadinya apabila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya? Tentu urusan itu tidak akan selesai sesuai yang diharapkan. Rasulullah telah mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi penyerahan amanat kepada yang bukan ahlinya. Orang-orang yang tidak mampu dalam bidangnya ditunjuk untuk mengurus persoalan umat. Segala urusan berbalik. Orang yang jujur dianggap bohong, orang yang bohong dianggap jujur. Orang yang terpercaya dianggap berkhianat, dan orang yang berkhianat dipercaya. Rasulullah bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Abu Hurairah bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakan amanah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Dunia adalah tempat untuk beramal, dan akhirat adalah penilaian amal. Orang yang merugi adalah orang yang hidupnya hanya untuk dunia, dan mengabaikan kehidupan akhirat.